Aduh, gaji pas-pasan. Kebutuhan makin hari makin banyak. Aku harus gimana ya? Coba ada nggak sih cara mudah untuk nambah penghasilan? Aduh, jangan cara yang ini deh. Ini sih nggak halal. Nah, ini dia nih yang aku cari. Cara menambah penghasilan secara baik dan terencana. Perencanaan keuangan. Aku harus dengerin nih videonya agar aku bisa punya tambahan penghasilan dengan cara yang baik dan terencana. Supaya hidupku lebih teratur dan terencana. Hai Sobat Rupiah, berapa banyak di antara kamu yang pernah mikirin kayak gini? Penghasilan pas-pasan, tapi kebutuhan makin banyak. Apalagi kalau udah married. Selain biaya hidup sehari-hari, ada biaya sekolah anak, harus bayar cicilan rumah, dan masih banyak pengeluaran lainnya. Kira-kira gaji aku cukup gak ya? Buat Sobat Rupiah yang masih bingung gimana cara ngatur keuangan agar penghasilan kita cukup untuk membiayai kebutuhan saat ini dan masa depan, kamu butuh suatu perencanaan keuangan. Nah, kamu harus membagi jenis pengeluaran ke dalam 5 pos ini. Pertama adalah pengeluaran rutin. Buat makan, buat transport, make up, dan lain-lain. Kedua, proteksi. Digunakan untuk pengeluaran yang tak terduga. Ketiga, tabungan. Misalnya nih yang pengen liburan, beli mobil, atau beli rumah. Kita harus nabung. Keempat, charity. Untuk sumbangan. Supaya rezeki kita makin banyak dan makin berkah. Kelima, ini yang paling penting. Investasi. Dengan berinvestasi, kita dapat sedini mungkin melindungi nilai aset kita dari inflasi yang menyebabkan turunnya daya beli uang yang kita miliki. Oh iya, investasi beda loh dengan nabung, karena investasi berfungsi sebagai sumber penghasilan kita di masa yang akan datang. Bayangkan, pada saat kebutuhan kita makin besar, investasi datang membantu. Investasi adalah kegiatan mempersiapkan dana untuk mendapatkan untung di masa depan. Kegiatannya bisa di sektor real, misalnya untuk beli properti, tanah, atau untuk usaha buka pabrik kue, atau investasi di sektor keuangan. Nah, di sektor keuangan ada 3 instrumen nih yang bisa kamu pilih. Saham, obligasi, dan reksadana. Saham adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Sebagai investor saham, Sobat Rupiah akan mendapatkan keuntungan berupa pembagian laba atau dividen setiap tahun. Kamu juga dapat keuntungan dari potensi kenaikan harga dari saham. Tapi ingat, bisa juga harganya turun jika kinerja perusahaan tidak sesuai harapan. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Dari obligasi, kamu berhak mendapatkan bunga. Dibandingkan saham, obligasi relatif lebih aman jika obligasi diterbitkan oleh pemerintah. Nah, buat kamu yang punya dana terbatas untuk investasi, tenang aja, kamu bisa mulai berinvestasi di instrumen reksadana. Cukup dengan dana Rp100.000 setiap bulannya, kamu sudah bisa mulai berinvestasi. Nantinya dana tersebut akan dikelola oleh manajer investasi profesional. Jadi kamu nggak perlu pusing lagi kan? Bank Indonesia bersama dengan OJK dan Kementerian Keuangan terus mendorong perkembangan investasi di dalam negeri demi menjaga stabilitas pasar keuangan di Indonesia. Pertumbuhan jumlah investor yang diiringi dengan peningkatan jumlah transaksi akan membawa manfaat bagi perekonomian Indonesia. Mari kita berinvestasi di dalam pasar keuangan domestik dan jadilah investor di negeri sendiri. Sungguh indah kota Denpasar di Pulau Bali. Kalau kau anak yang pintar, jadilah investor di negeri sendiri. Tuh, betul kan Sobat Rupiah? Segera rencanakan masa depanmu. Sekarang banyak banget aplikasi yang bisa membantu kamu untuk berinvestasi. Pastikan aplikasi tersebut sudah terdaftar secara resmi. Dan jangan lupa, jadilah investor di negeri sendiri.